Tegal adalah sebuah kota yang terletak Jawa Tengah. Seperti kebanyakan kota kecil lainnya, Tegal memiliki pesona yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Udara segar yang mengalir dari sawah-sawah luas, pohon-pohon yang berbaris rapi di sepanjang jalan, serta suara riuh anak-anak yang bermain di luar rumah menjadikan kota ini terasa begitu damai, jauh dari kegaduhan ibu kota. Namun, bagi Andi, Tegal bukan hanya sekadar kota kecil. Itu adalah rumah, tempat ia lahir dan besar, tempat ia membangun hidup bersama istrinya, Sarah. Setiap bulan, Andi selalu menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halamannya, walau kesibukan pekerjaan di Jakarta selalu mengintai. Andi, seorang pria berusia 32 tahun, tampak berbeda dari kebanyakan pria seusianya. Pekerjaannya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar di Jakarta memaksanya untuk selalu berpacu dengan waktu. Setiap hari, ia dikejar tenggat waktu, rapat yang tidak ada habisnya, dan tuntutan untuk selalu tampil terbaik. Namun, meski pekerjaannya menyita hampir seluruh waktu dan energinya, Andi selalu menyisihkan waktu untuk kembali ke Tegal. Sebab, di sana ada Sarah, istrinya yang telah setia menunggu di rumah kecil mereka yang sederhana namun penuh cinta. Sarah adalah wanita yang jauh dari kesan glamor. Ia adalah tipe perempuan yang lebih suka menghabiskan waktu di rumah, merawat tanaman, membaca buku, atau sekadar memasak untuk Andi ketika dia pulang. Meski jarak antara Tegal dan Jakarta memisahkan mereka hampir setiap hari, cinta yang mereka miliki tidak pernah luntur. Bahkan dalam kesibukan yang menumpuk, Andi selalu merasa ada kedamaian saat melihat senyum Sarah yang hangat setiap kali ia pulang ke rumah. Kehidupan mereka tampaknya sempurna, namun, malam itu, segalanya berubah. Andi baru saja tiba di rumah setelah menempuh perjalanan jauh dari Jakarta. Udara dingin yang menyambutnya di Tegal seakan menjadi peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, Sarah selalu menunggu di pintu dengan senyum manisnya, menyambutnya dengan pelukan hangat setelah perjalanan panjang. Tetapi malam ini, tidak ada senyum, tidak ada pelukan, tidak ada kehangatan yang biasa ia rasakan. Rumah itu sepi, seolah-olah sesuatu yang hilang. Andi melangkah masuk dengan perasaan cemas yang perlahan menyelimuti hati. Langkah kakinya terdengar bergema di dalam rumah yang sunyi. Ia memanggil-manggil nama Sarah, tetapi tidak ada jawaban. Semua lampu di dalam rumah menyala terang, tetapi ada keheningan yang begitu terasa. Andi mengernyitkan dahi. Sesuatu tidak beres. Ia berjalan menuju kamar tidur mereka, tempat yang biasanya menjadi pusat kehangatan rumah itu. Namun, pintu kamar tidur mereka terkunci rapat. Ini sangat aneh. Biasanya, Sarah akan menunggu di sana, atau setidaknya membukakan pintu jika Andi datang. Tapi malam ini, pintu itu terkunci. Andi merasa cemas dan sedikit terkejut. Ia mencoba memanggil lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras, Sarah. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mencekam. Pikiran Andi mulai dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Ada apa dengan Sarah? Mengapa dia tidak menyambutnya seperti biasa? Mengapa rumah terasa begitu sepi? Ia berjalan mendekat ke jendela kamar tidur mereka, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sebuah cahaya lembut terlihat menyinari kamar dari dalam, cukup terang untuk membuat bayangan-bayangan di dalamnya terlihat samar. Salah satu bayangan itu adalah Sarah. Andi merasa sedikit lega, setidaknya ia tahu istrinya ada di dalam. Namun, ada satu bayangan lain yang membuat jantung Andi berhenti sejenak. Sosok itu. Sosok yang sangat ia kenali. Johnny, sahabat lamanya. Sahabat yang sudah ia anggap seperti saudara. Sahabat yang sudah mengenal setiap sudut kehidupannya, baik suka maupun duka. Andi tertegun, tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena rasa rindu atau kebahagiaan melihat Sarah, tetapi karena ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang sedang terjadi di kamar mereka? Kenapa Johnny ada di sana? Kenapa mereka berdua berada di dalam kamar itu, di tempat yang seharusnya hanya milik Andi dan Sarah? Andi berdiri terpaku di depan jendela, matanya terfokus pada sosok-sosok yang ada di dalam kamar.
Wajah Sarah tampak jelas, namun ekspresinya sangat berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang aneh pada gerak-geriknya, sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran istri yang selalu Andi kenal. Begitu juga dengan Johnny. Wajah sahabatnya terlihat begitu dekat dengan Sarah. Terlalu dekat, terlalu akrab, sesuatu yang tidak seharusnya ada di antara mereka berdua. Andi merasa ada sesuatu yang pecah dalam dirinya. Pikirannya berputar, mencoba mencari penjelasan, tapi tidak ada yang bisa ia temukan. Semua hal yang selama ini ia anggap sebagai kenyataan mulai berantakan. Ada perasaan aneh yang merasuk ke dalam dirinya, seperti sebuah firasat buruk yang datang begitu mendalam. Perasaan yang seolah-olah menuntut Andi untuk segera memahami apa yang sedang terjadi, meski hatinya menolak untuk menerima kenyataan. Waktu terasa terhenti. Andi tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berdiri di sana, matanya terfokus pada dua sosok yang tampaknya tidak menyadari kehadirannya. Tidak ada kata-kata, hanya kesunyian yang memekakkan telinga. Namun, satu hal yang pasti, sesuatu yang tak dapat dipahami sedang terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidup Andi dan Sarah selamanya. Andi menatap mereka, hatinya dipenuhi oleh kebingungan, kemarahan, dan luka. Bagaimana mungkin sahabatnya, yang telah ia anggap sebagai saudara, bisa melakukan hal seperti ini? Bagaimana mungkin Sarah, istrinya yang selama ini ia percayai, bisa terjerat dalam sesuatu yang begitu merusak? Rasa marah yang begitu dalam mulai mengalir dalam diri Andi, membakar setiap bagian hatinya. Perasaan itu begitu kuat, hingga Andi merasa harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya berdiri dan menunggu. Tidak ada gunanya lagi mempertanyakan apa yang terjadi di dalam kamar itu. Ia harus bertindak. Ia harus mencari jawaban. Ia harus menghadapi kenyataan ini, meskipun itu terasa begitu menyakitkan. Dengan langkah-langkah cepat yang penuh amarah dan kebingungan, Andi memutuskan untuk pergi. Entah kemana Andi harus pergi. Pikirannya kacau, tidak karuan. Kemana langkah kaki ini akan membawa Andi pergi? Setelah pikirannya tenang, akhirnya Andi memutuskan untuk pergi ke rumah sahabatnya, Johnny. Rumah sahabatnya yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seakan-akan dunia ini berputar terlalu cepat, membawa Andi ke dalam sebuah kenyataan yang sangat sulit diterima. Namun, Andi tidak bisa berhenti. Ia harus tahu, ia harus menghadapi semuanya. Apapun yang akan ia temui di rumah Johnny nanti. Andi tahu satu hal dengan pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Andi melangkah cepat, menapaki jalan setapak yang familiar menuju rumah Johnny. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah beban yang ada di pundaknya semakin bertambah seiring dengan detik yang berlalu. Jalanan yang biasanya tenang dan damai kini terasa asing. Malam yang seharusnya dipenuhi ketenangan justru membungkus dirinya dengan perasaan cemas dan marah yang menyala-nyala. Johnny bukan sekadar sahabat. Mereka berdua tumbuh bersama, bermain bola di lapangan yang kini sudah berubah menjadi lahan kosong, berbagi impian dan rasa takut, hingga akhirnya memilih jalan hidup yang berbeda. Andi memutuskan untuk mengejar karir di Jakarta, sementara Johnny tetap tinggal di Tegal, membuka usaha kecil yang akhirnya berkembang cukup baik. Mereka masih sering berkomunikasi, saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tetapi Andi mulai merasakan ada yang berubah dalam hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, Johnny tampak lebih jarang menghubungi Andi. Awalnya Andi menganggap itu hal biasa, mungkin karena Johnny sibuk dengan pekerjaannya. Namun, malam ini, Andi merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesibukan yang membuat Johnny tidak menghubunginya. Semua ini terjadi begitu cepat, sejak ia memasuki rumahnya dan melihat bayangan Johnny di kamar tidur bersama Sarah. Langkah Andi semakin mantap, namun pikirannya terus berputar. Kenapa? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Sarah bisa berada di kamar bersama Johnny? Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di dalam benaknya, namun tak ada jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Yang ada hanya rasa marah yang semakin membara. Semakin dekat ia ke rumah Johnny,
semakin tak bisa ia mengendalikan emosi yang berkecamuk dalam dirinya. Rumah Johnny berada di ujung jalan desa yang sunyi. Rumah itu tidak sebesar rumah Andi, tetapi cukup nyaman, dengan halaman yang luas dan pagar kayu yang sudah agak usang. Lampu rumah itu tampak menyala, memberikan sedikit petunjuk bahwa Johnny mungkin masih berada di dalam. Andi berhenti beberapa langkah sebelum mencapai pagar, menatap rumah itu dengan hati yang penuh kebingungan dan kemarahan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum akhirnya melangkah masuk. Andi tiba di depan pintu rumah Johnny dengan langkah yang terengah-engah, seperti setiap langkahnya ditarik oleh beban yang semakin berat. Kegelapan malam yang pekat hanya diperburuk oleh kecemasan yang mencekam hatinya. Di luar, angin bertiup sepoi-sepoi, menyapu dedaunan yang berserakan, namun dalam dirinya, hanya ada satu perasaan yang memenuhi ruang kosong itu, amarah yang tak terkatakan. Tangan kirinya meremas erat gagang pintu, sementara tangan kanan memegang erat baju tidur Sarah yang tergeletak di depan rumah Johnny, sebuah simbol dari segala yang telah terjadi, atau lebih tepatnya, dari segala yang telah dihancurkan. Setiap detik yang berlalu semakin memperparah jantungnya yang berdetak tak teratur. Andi sudah lama merasakan ada yang salah, sebuah ketidakberesan yang mulai dari setiap sikap Sarah yang aneh, dari setiap perubahan kecil dalam hubungan mereka yang tak bisa ia jelaskan. Namun, malam ini, semua teka-teki itu akhirnya terungkap dengan cara yang begitu kejam. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Johnny, teman yang ia anggap sebagai saudara, berada di tempat yang seharusnya menjadi tempatnya dan Sarah. Di ranjang yang selama ini menjadi saksi bisu dari segala cerita cinta mereka, ada seorang lelaki lain. Johnny, Andi berhenti sejenak, mengatur napas yang semakin berat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang Sarah dan Johnny. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih menyakitkan dari apa yang bisa dia bayangkan. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik balik, saat hidupnya akan terbelah, seperti dua dunia yang tak akan pernah lagi bisa dipersatukan. Ketika Andi akhirnya mengetuk pintu itu, bunyinya terasa sangat keras, seolah memecah keheningan yang selama ini. Ia cari, pintu terbuka dengan suara berderit, mengungkapkan Johnny yang berdiri di ambang pintu, matanya lebar, wajahnya memucat, jelas terkejut dengan kedatangan Andi. Andi tidak mengharapkan respon lain selain kebingungan yang tergambar jelas di wajah Johnny. Ketegangan itu begitu kental, hampir bisa dirasakan di udara. Tangan Andi mengetuk pintu dengan keras, suara ketukan yang hampir memekakkan telinga di malam yang sunyi. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki dari dalam. Pintu dibuka, dan di hadapan Andi berdiri Johnny, mengenakan kaos santai dan celana pendek, seolah tak ada yang luar biasa terjadi. Andi tak bisa lagi menahan segala perasaan yang selama ini terpendam. Ia melangkah maju, langsung mendekati Johnny, dan tanpa memberi kesempatan pada temannya itu untuk mengucapkan sepatah kata lagi, ia melemparkan baju tidur Sarah yang ia bawa ke depan wajah Johnny. Baju tidur itu tergeletak di lantai, seolah menjadi saksi bisu dari malam yang baru saja terjadi. Wajah Andi memerah, bukan karena malu, tetapi karena amarah yang membara di dalam dadanya. "Apa maksudnya ini?" kata Andi, suaranya bergetar, namun begitu tajam, penuh emosi yang hampir tak bisa dibendung. "Aku lihat kalian di kamar tidurku. Apa yang sedang kalian lakukan?" Johnny terdiam, mulutnya terbuka, namun tak ada kata-kata yang keluar. Hanya ada kebingungan yang melingkupi ekspresinya, dan sesaat, Andi merasa seolah Johnny tidak pernah benar-benar mengenalnya. Lelaki yang dulu ia percayai sepenuhnya, yang bahkan telah seperti saudara sendiri, kini berdiri di hadapannya dengan tatapan yang tak dapat ia pahami. Hanya ada kegamangan di mata Johnny, kegamangan yang semakin menambah berat hati Andi. "Kenapa?" tanya Johnny, nada suaranya terdengar cemas, namun ia berusaha menutupi perasaan itu dengan senyum yang tampak dipaksakan. Ini, bukan apa-apa," kata Johnny akhirnya, suaranya terdengar lemah, hampir seperti tidak yakin dengan apa yang sedang ia katakan. "Kami cuma bicara, Sarah butuh teman." Johnny terdiam beberapa detik,
wajahnya berubah, dan Andi bisa melihat ketegangan yang muncul di matanya. Lalu, dengan perlahan, Johnny menghela napas panjang dan mengajak Andi duduk di teras rumah. "Ayo duduk dulu, kita bicara baik-baik," kata Johnny dengan nada yang lebih tenang, namun ada sesuatu yang membuat Andi semakin curiga. Andi tak bisa mendengar penjelasan itu lebih lanjut. Kata-kata Johnny, yang selama ini ia percayai, sekarang terasa seperti kebohongan yang begitu kotor. "Bicara," Andi membentak. "Bicara seperti apa yang membuat kalian berdua terbaring di tempat tidurku? Apa kau pikir aku bodoh? Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan?" Johnny mundur selangkah, terkesan terguncang oleh suara keras Andi yang menggema di dalam rumah. Andi bisa melihat Johnny berusaha untuk mencari kata-kata yang tepat, tapi itu sudah terlambat. Andi sudah melihat cukup banyak. Sarah, istrinya, wanita yang ia cintai, berada di kamar tidur mereka dengan Johnny, seorang lelaki yang seharusnya dia percayai. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar bicara di sana. Sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Sesuatu yang menuntut penjelasan, meskipun Andi tahu, tak ada penjelasan yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Wajah Andi memucat, dadanya terasa sesak, seperti ada batu besar yang menekan setiap bagian dirinya. Rasa sakitnya begitu tajam, menembus setiap lapisan ketenangan yang pernah ia miliki. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa orang yang ia percayai, orang yang ia anggap sebagai teman dekat, telah merusak segala yang telah dibangun selama ini. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa wanita yang telah ia pilih untuk hidup bersamanya, telah memilih untuk mengkhianatinya dengan orang yang paling ia percayai. "Johnny," suara Andi bergetar, dan untuk sesaat ia merasa seperti kehilangan arah. "Kau sudah merusak segalanya, segalanya, Johnny. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Johnny tampak terperangkap dalam kata-kata Andi, tapi ia tetap diam, seakan tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada penjelasan yang cukup untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hancur, dan Andi tahu bahwa malam ini, dia takkan pernah bisa melihat Johnny dengan cara yang sama lagi. Tidak hanya karena pengkhianatan itu, tetapi juga karena rasa sakit yang ditinggalkan oleh orang yang seharusnya menjadi sahabatnya. Andi melemparkan pandangannya ke sekitar ruangan, mencoba mencari sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya yang kacau. Namun, yang ada hanya kehampaan. Ruang ini, yang selama ini ia anggap sebagai rumahnya, sekarang terasa asing dan penuh dengan bayangan kegelapan. Hatinya berontak, ingin lari dari semua ini, tapi dia tahu tak ada tempat yang aman. Kebenaran telah terungkap, dan tak ada jalan mundur. Andi duduk tertegun di teras rumah Johnny, pikirannya terombang-ambing di antara marah, bingung, dan sakit hati. Johnny duduk di hadapannya, menundukkan kepala dengan ekspresi penuh penyesalan. Udara malam yang dingin seakan semakin menekan dada Andi. Ia merasa seperti terjebak dalam ruang yang sempit, dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpastian. Rasanya seperti dunia yang selama ini ia kenal, yang tampaknya begitu stabil, tiba-tiba runtuh di hadapannya. "Aku tahu ini sulit diterima," kata Johnny pelan, suaranya penuh penyesalan. "Tapi kau harus percaya, Andi, aku tidak berniat menghancurkan hidupmu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Segalanya berjalan begitu cepat." Sarah yang mulai duluan. Andi mengerutkan kening, menatap Johnny tajam. "Johnny, jika kamu benar-benar sahabatku, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa tidak ada tanda-tanda sebelumnya? Apa kamu benar-benar berpikir aku akan diam saja kalau aku tahu? Kenapa tidak jujur dari awal?" Suaranya mulai meninggi, meskipun ia berusaha menahan tangis yang mulai mengancam. "Aku sudah terlalu lama mempercayaimu. Terlalu lama." Johnny terlihat sangat tersiksa. "Aku tahu, Andi, dan aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tapi semuanya terjadi begitu cepat. Aku tahu ini salah. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi, kamu dan Sarah." Andi berhenti, menahan amarah yang memuncak. "Apakah ini sudah terjadi lama? Sejak kapan?" Suara Andi terdengar penuh kepahitan,
seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah pertanyaan yang tak bisa ia terima. Johnny menggelengkan kepala, tampaknya bingung mencari kata-kata. Tidak lama, tapi saat itu, kami mulai berbicara lebih sering. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tahu itu salah, Andy. Aku benar-benar tahu, dan aku sangat menyesal. Andy merasa dirinya tersesat. Pikiran-pikirannya berputar-putar, mencoba mencari penjelasan yang bisa diterima, tetapi tidak ada satupun yang masuk akal. Bagaimana bisa sahabat yang ia percayai selama ini, yang tahu betul tentang kehidupan pribadinya, tiba-tiba melakukan hal yang begitu mengkhianati? Dan bagaimana dengan Sarah, istrinya? Bagaimana bisa ia terjebak dalam hubungan seperti ini? Johnny melanjutkan, suaranya semakin serak. Aku tidak tahu apa yang Sarah pikirkan. Aku rasa dia hanya merasa kesepian. Aku hanya berusaha ada untuknya. Seiring waktu, kami mulai lebih dekat. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Andy terdiam. Kalimat itu mengguncang dirinya lebih dalam dari sebelumnya. Sarah merasa kesepian. Kesepian. Andy memejamkan matanya, mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa sakit itu terus merobek hatinya. Ia tahu ia telah begitu sibuk dengan pekerjaannya di Jakarta, namun ia tak pernah merasa bahwa Sarah mengeluh tentang rasa kesepian. Mereka selalu berbicara tentang hal-hal kecil, berbagi tawa, merencanakan masa depan bersama. Namun, jika Sarah benar-benar merasa kesepian, mengapa ia tidak pernah mengatakan apa-apa? Mengapa ia tidak pernah memberitahunya? Andy, aku tahu ini sulit. Tapi aku mohon, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud untuk melukaimu. Aku hanya terlalu terjebak dalam perasaan yang salah, Johnny berkata, suaranya bergetar. Andy bangkit dari duduknya, perasaannya semakin kacau. Ia tidak bisa hanya duduk dan mendengarkan penjelasan ini lebih lama lagi. Aku harus pergi, Johnny. Aku tidak bisa mendengarnya lebih lanjut, kata Andy dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia berbalik, berjalan cepat meninggalkan rumah Johnny. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, Johnny memanggilnya, Andy, tunggu. Dengan langkah terburu-buru, Johnny mendekat dan meraih lengan Andy. Aku tahu kamu marah, dan kamu berhak marah. Tapi percayalah, aku tidak ingin ini terjadi. Aku ingin kamu tahu, aku selalu menganggapmu seperti saudara. Andy menatap tangan Johnny yang menggenggam lengannya, dan untuk sesaat, ada keraguan dalam dirinya. Namun, amarahnya kembali memuncak. Saudara, kalau kau benar-benar menganggapku saudara, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa kau benar-benar tidak punya rasa hormat lagi? Teriak Andy, wajahnya merah padam. Aku tidak bisa lagi melihatmu sebagai sahabat, Johnny. Ini lebih dari sekadar pengkhianatan. Johnny tampak terkejut, wajahnya pucat. Aku tahu, aku tidak berharap kamu bisa memaafkanku sekarang. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Andy tidak menjawab, ia berjalan pergi dengan cepat, meninggalkan Johnny yang terdiam di depan rumahnya. Setiap langkah Andy terasa berat, seolah-olah tanah yang ia pijak begitu menyesakkan. Hatinya hancur. Sahabatnya, orang yang ia percayai, telah mengkhianatinya. Dan istrinya, Sarah, ternyata bukan hanya memutuskan untuk menjaga kesetiaan mereka, tetapi juga terlibat dalam pengkhianatan yang lebih dalam. Aku akan pergi, kata Andy, suaranya serak. Tapi aku akan meninggalkan ini semua. Sarah, kalian berdua, Andy terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Kalian sudah membuat pilihan kalian, dan aku sudah membuat pilihanku. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Aku tidak bisa tinggal di sini bersama kalian. Dengan satu gerakan cepat, Andy berbalik dan melangkah pergi, tidak melihat reaksi Johnny yang kini tertinggal di belakangnya. Keputusan sudah diambil, dan meskipun hatinya terasa hancur, dia tahu bahwa hidupnya akan terus berjalan, meskipun mungkin takkan pernah sama lagi. Di luar, malam semakin larut. Andy berjalan di jalanan yang sepi, langkah kakinya terasa berat, namun di balik rasa sakit yang begitu dalam, ada sebuah tekad yang muncul. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi,
Namun Andi tahu, hidup harus diteruskan, meskipun jalannya penuh dengan kesakitan dan pengkhianatan yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Andi terus melangkah, tak peduli pada rasa sakit yang semakin merasuki tubuh dan hatinya. Kegelapan malam semakin tebal, menyelimuti jalan yang ia tempuh, namun itu tidak mampu menghapus kebingungannya. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti beban yang tak hanya ada di pundaknya, tetapi juga dalam setiap helaan napas yang ia ambil. Wajah Johnny yang terkejut dan bingung terus menghantui pikirannya, seolah bisikan dari masa lalu yang tak ingin ia dengar. Andi tidak ingin berpaling, namun semakin lama, ia merasa seperti terjebak dalam perasaan yang tak terungkapkan. Malam ini, Andi tahu bahwa tak ada satupun kata yang bisa memperbaiki apa yang telah hancur. Johnny dan Sarah, dua orang yang seharusnya menjadi bagian penting dalam hidupnya, kini telah menjadi sumber dari segala luka yang sulit untuk disembuhkan. Hati Andi dipenuhi amarah, tetapi lebih dari itu, ada kekosongan yang mendalam, sebuah rasa yang jauh lebih menyesakkan daripada kemarahan itu sendiri. Bagaimana bisa mereka berdua, yang begitu dekat dengannya, melakukan hal yang begitu mengkhianati? Bagaimana bisa Sarah, yang pernah berjanji untuk setia, berpaling ke arah lain? Andi berhenti sejenak di trotoar, menoleh ke belakang, tetapi hanya ada kegelapan dan keheningan yang menyapanya. Tidak ada suara Johnny yang memanggilnya, tidak ada langkah kaki yang mengejarnya, hanya ada rasa sepi yang menambah berat hatinya. Ia menarik napas panjang dan menegakkan tubuh, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Jika ia terus menangis, mungkin tidak akan ada lagi yang tersisa, tidak akan ada lagi kekuatan untuk melanjutkan langkahnya. Pikiran Andi terus terombang-ambing saat ia berjalan kembali menuju rumahnya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Haruskah ia pulang dan menghadapi Sarah? Atau akankah ia memilih untuk melarikan diri, jauh dari segala kenyataan yang menyakitkan ini? Sesampainya di rumah, Andi berdiri di depan pintu, menatap kunci di tangannya dengan tatapan kosong. Ia tahu ia harus masuk, tetapi hatinya menolak. Ia merasa seolah-olah rumah ini bukan lagi tempat yang aman untuknya. Tempat yang selama ini menjadi pelarian dari segala kesibukan dan tekanan, kini terasa seperti ruang yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ia menatap jendela kamar mereka. Cahaya dari dalam masih terlihat, menandakan bahwa Sarah mungkin masih ada di dalam. Andi menarik napas panjang dan membuka pintu dengan perlahan. Rumah itu terasa begitu sunyi, hanya ada suara detak jam yang berderak pelan di ruang tamu. Saat ia melangkah ke dalam, ia melihat Sarah duduk di ruang tengah, matanya tampak lelah, tetapi begitu penuh dengan harapan. Begitu melihat Andi, Sarah berdiri dan berjalan menghampiri. "Kamu sudah pulang?" tanyanya, suaranya terdengar lembut, namun ada keraguan yang terlihat jelas di wajahnya. Andi tidak menjawab segera, ia hanya berdiri di sana, menatap istrinya, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Dalam sekejap, kenangan indah tentang mereka berdua yang selama ini ia jaga dalam hati, kini terasa seperti ilusi yang hancur. "Sarah," suara Andi serak, penuh dengan emosi yang terkendali. "Ada yang harus kita bicarakan." Sarah menatapnya dengan mata yang mulai berlinang. "Aku tahu ada yang salah. Aku tahu kamu pasti merasa terluka. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud seperti ini." Andi menatapnya tajam. "Jangan coba-coba menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Aku sudah tahu semuanya." Sarah tampak terkejut, wajahnya berubah pucat. "Apa maksudmu? Apa yang kamu tahu?" Andi berjalan mendekat, mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan suara yang tegas, "Aku tahu semuanya, aku sudah melihat kamu bersama Johnny. Aku sudah tahu tentang kalian berdua." Keheningan yang mencekam memenuhi ruang itu. Sarah terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Andi menatapnya dengan perasaan yang begitu bercampur aduk, marah, kecewa, dan sakit hati. "Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan janji kita?" tanya Andi dengan suara yang hampir hancur. Sarah tidak bisa menjawab, hanya menundukkan kepala, membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Andi menghela napas, rasa sakit yang mendalam mengalir ke seluruh tubuhnya.
Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa, kata Andi pelan, hampir tak terdengar. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa aku percayai. Setelah malam itu, Andi terperangkap dalam keheningan yang menyesakkan. Di tengah gelapnya kamar tidur yang biasa menjadi saksi bisu perasaan dan kata-kata yang berbagi, ia tidak dapat memejamkan mata. Pikirannya berputar-putar, menari-nari mengikuti alur gambar-gambar yang tak bisa ia singkirkan. Bayangan Sarah dan Johnny berbaur dalam kegelapan malam, berdua dalam ruang yang selama ini menjadi tempatnya berbagi kehidupan dengan istrinya. Rasanya seperti ada sesuatu yang terenggut dari dirinya, sesuatu yang selama ini dianggapnya milik pribadi, sebuah ikatan, sebuah rasa kepercayaan yang selama ini mengikat mereka. Namun, ada satu hal yang semakin meresap ke dalam dirinya, perasaan yang tak terduga saat melihat mereka berdua, bayangannya yang terpatri begitu kuat dalam benaknya. Itu bukan hanya cemburu, atau kemarahan, melainkan juga rasa yang sulit untuk didefinisikan, perasaan yang begitu rawan dan membingungkan. Rasa sakit yang ia rasakan saat melihat mereka berdua berdekatan, bersama dalam kamar yang ia anggap sebagai tempat paling aman, ternyata mencampurkan antara kecemburuan, kebencian, dan entah apa lagi. Sesuatu yang terasa begitu kuat namun juga mengganggu. Bahkan ia mulai merasa ada bagian dari dirinya yang hilang, sebuah ruang yang selama ini terisi oleh rasa memiliki dan pengertian. Teringat kembali, betapa jarang ia memperhatikan istrinya dengan cara yang sama setelah peristiwa itu. Saat bayangan itu datang, Andi terbangun dalam gelap malam, terengah-engah dalam cemas, menggenggam ponsel di tangannya. Gambar-gambar itu datang begitu jelas, seolah realitas dan imajinasinya bercampur tanpa bisa dipisahkan. Sarah, istrinya, berdiri di depan Johnny, tubuhnya tampak lebih terbuka, lebih penuh cinta dari yang pernah Andi rasakan sebelumnya. Ketegangan di udara itu membekas, meskipun sekadar bayangan, entah kenapa rasa itu terus menghantui, semakin menghancurkan ketenangan yang seharusnya ia rasakan. Keesokan harinya, Andi mencoba kembali merangkai kehidupannya. Seperti biasa, ia kembali ke Jakarta, berusaha untuk menjalani rutinitas yang telah lama dijalani. Namun, ada sesuatu yang berubah. Dalam sebulan penuh, pikirannya tak bisa lepas dari kejadian malam itu. Dalam rapat, di tengah kesibukannya yang padat, dalam percakapan dengan rekan kerja, bayangan Sarah dan Johnny kembali hadir, bahkan saat ia sedang bersama istrinya sendiri. Ia merasa semakin terperangkap dalam pusaran perasaan yang tak jelas arahnya, sebuah rasa yang sulit diungkapkan, namun semakin menghantuinya. Mungkin, pikir Andi, inilah yang disebut dengan obsesi. Atau mungkin juga bukan. Ia merasa ada semacam rasa yang terpendam dalam dirinya, yang selama ini tidak pernah ia sadari. Sesuatu yang selalu ia cari dalam hubungan pernikahannya, tetapi kini, tampaknya hadir dengan cara yang sangat berbeda, lebih gelap, lebih mengganggu. Rasa yang sulit dipahami, antara keinginan untuk melupakan dan keinginan untuk merasakannya lebih jauh. Namun, semakin ia berusaha menanggalkan bayangan itu, semakin ia merasa terperangkap dalam sebuah perasaan yang semakin mendalam. Bukan hanya perasaan cemburu yang mengganjal, melainkan juga rasa kehilangan, kerinduan terhadap sesuatu yang entah apa. Ia mulai merasa bingung, terperangkap antara perasaan yang tak dapat diungkapkan dan kenyataan yang menuntut untuk diterima begitu saja. Apakah perasaan yang ia rasakan ini adalah tanda bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya? Ataukah ini adalah bentuk penolakan terhadap kenyataan yang telah terjadi, pengkhianatan yang begitu nyata, namun begitu sulit untuk diterima oleh pikiran dan perasaan. Minggu-minggu setelah kejadian itu berjalan dengan hampa, Andi merasa seperti seseorang yang sedang berjalan di atas rel kereta api yang tak berujung, diselimuti bayangan kelam dari sesuatu yang tak bisa ia hindari. Setiap langkah yang diambil, setiap napas yang ditarik, terasa seperti deru mesin yang semakin lama semakin nyaring, menggema di dalam kepala dan hatinya. Kehidupan sehari-hari, yang dulu terasa begitu familiar, kini berubah menjadi serangkaian rutinitas kosong yang terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Rutinitas yang sama, pekerjaan yang sama,
dan hari-hari yang terus berlalu tanpa ada yang benar-benar berarti. Andi berusaha untuk kembali ke rutinitasnya, bangun pagi, pergi ke kantor, berbicara dengan teman-teman kerja, menyapa rekan-rekannya dengan senyuman yang terkadang terasa palsu. Namun, semua itu terasa berbeda. Setiap hal yang dulu tampak biasa kini dipenuhi dengan keraguan dan perasaan terguncang yang seakan-akan tak bisa ia hindari. Bahkan, aroma kopi yang semula selalu mengingatkannya pada kebersamaan dengan Sarah, kini hanya membawa kenangan pahit. Ia mengingat dengan jelas malam itu, malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Semua yang terjadi pada malam itu seperti bayangan gelap yang terus mengejar, membuatnya tak bisa menghindar. Setiap detik yang berlalu setelah kejadian itu, perasaan Andi semakin sulit untuk dikendalikan. Ada sesuatu yang menyelinap dalam dirinya, sesuatu yang datang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perasaan itu, yang pada awalnya ia anggap sebagai sebuah bentuk kelegaan atau pembebasan, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan menguasai dirinya dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Andi masih merasa getir, seperti ada luka yang tak terlihat, namun terus menekan di dalam hatinya. Seolah-olah ia terjebak di dalam sebuah labirin gelap yang tak ada pintu keluarnya. Ia merasa, semakin ia mencoba untuk melupakan, semakin ia terjerat dalam kenangan yang tak bisa ia hapus begitu saja. Setiap sudut rumah yang dulu penuh tawa dan canda dengan Sarah kini terasa sepi dan hampa. Keadaan rumah yang awalnya menjadi tempat perlindungan, kini menjadi penjara yang membuat Andi semakin terperangkap dalam perasaan bersalah dan kebingungannya. Ia merasa seakan-akan ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan istrinya. Suatu jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan dalam setiap detik keheningan yang mereka jalani bersama. Sejak malam itu, hubungan mereka seperti kehilangan arah, kehilangan kehangatan yang dulu mereka miliki. Andi berusaha sekeras mungkin untuk kembali pada kehidupan normal, tetapi rasa kosong itu selalu muncul dan mengganggu pikirannya. Sarah, yang dulu adalah tempat ia mengadu dan berbagi segala rasa, kini terasa seperti sosok asing. Setiap kali ia menatap istrinya, ada perasaan yang sulit untuk diungkapkan, perasaan bingung dan hancur, karena Andi merasa seolah-olah Sarah tahu segala yang terjadi, meski tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Ia merasa tidak bisa lagi berbicara dengan Sarah seperti dulu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa canggung, setiap percakapan mereka terasa datar dan penuh ketegangan yang tak terucapkan. Andi seringkali mencoba untuk mencari cara agar bisa mengungkapkan perasaannya, tetapi saat ia mencoba berbicara tentang apa yang terjadi, Sarah hanya memberi respon yang semakin dingin dan menjauh. Malam-malam yang dulu diisi dengan obrolan ringan dan tawa, kini hanya diwarnai dengan keheningan yang mencekam. Andi merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan seorang yang tidak lagi ia kenal. Setiap kali mereka duduk bersama, ada jarak yang semakin membesar di antara mereka, sebuah jarak yang tidak bisa diisi dengan kata-kata ataupun perhatian. Hati Andi semakin merasa terperangkap, terkunci dalam kebingungannya, sementara Sarah seolah terdiam dalam dunia yang hanya ia mengerti. Namun, meskipun semuanya terasa berbeda, ada satu hal yang tidak bisa Andi lupakan. Sebuah kenyataan yang semakin menguasai pikirannya, seolah-olah menjadi bayangan yang tak bisa ia singkirkan. Bayangan yang datang dari pengkhianatan itu, yang entah bagaimana telah menancapkan dirinya jauh ke dalam sanubarinya. Bayangan itu yang tiba-tiba muncul saat Andi berada dalam situasi yang penuh ketegangan dan kebingungan. Bayangan yang datang dengan cara yang tidak bisa ia kendalikan, seperti suatu bentuk kepuasan yang tidak seharusnya ia rasakan. Ia merasa terbuai oleh perasaan itu. Ada semacam dorongan yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan yang menggoda dan mengguncang seluruh pemikiran rasionalnya. Pengkhianatan itu, meskipun ia tahu betapa hancurnya hal itu bagi hubungan mereka, entah mengapa menjadi sesuatu yang sulit untuk dihapuskan dari benaknya. Semakin ia berusaha untuk mengabaikan perasaan itu, semakin kuat perasaan itu berakar dalam dirinya. Ia merasa terjerat dalam lingkaran yang tak bisa ia hentikan, sebuah lingkaran yang berputar di dalam dirinya,
di antara rasa sakit, penyesalan yang datang dengan pengkhianatan itu. Perasaan sakit itu bukan hanya datang dari pengkhianatan yang telah ia saksikan, tetapi juga dari kenyataan bahwa ia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Setiap kali ia mencoba untuk menghapus kenangan itu semakin hidup dan membakar dalam hatinya. Pengkhianatan itu bukan hanya merobek kepercayaannya pada Sarah, tetapi juga pada dirinya sendiri. Andi merasa seperti sedang berhadapan dengan dua sisi dirinya yang saling bertentangan, satu sisi yang ingin melupakan, dan sisi lain yang merasa terperangkap dalam kenangan yang tidak bisa ia lepaskan. Ia ingin menghapus semua itu. Ia ingin melanjutkan hidupnya tanpa beban, tanpa rasa sakit yang terus menggerogoti jiwanya. Tetapi semakin keras ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, semakin perasaan itu menguasai dirinya. Rasa sakit yang timbul setiap kali ia mengingat pengkhianatan itu semakin menggerogoti pikirannya, seolah-olah Andi tak bisa menghindar dari kenyataan pahit yang telah terjadi. Hidupnya, yang dulu penuh dengan harapan dan impian, kini terasa seperti sebuah beban yang tak bisa ia angkat. Setiap kali ia melihat Sarah, setiap kali ia berbicara dengannya, ada perasaan yang lebih besar daripada hanya sekadar kebingungan. Ada perasaan yang sangat kuat, sebuah perasaan yang berasal dari pengkhianatan itu, yang semakin membuat Andi merasa hancur. Ia merasa seolah-olah dunia yang ia kenal selama ini runtuh di hadapannya. Andi tahu bahwa apa yang terjadi telah mengubah segalanya. Hubungannya dengan Sarah, yang dulunya penuh dengan kebahagiaan, kini terasa seperti sebuah kenangan yang memudar. Namun, meskipun segala sesuatu telah berubah, bayangan yang muncul akibat pengkhianatan itu terus menguasai dirinya. Sebuah bayangan yang membuatnya merasa terperangkap dalam kebingungannya, sebuah rasa yang semakin membuatnya terjerat dalam perasaan yang tidak bisa ia kontrol. Dan di dalam kekosongan itu, Andi tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa ia telah berubah, bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menjadi seperti dulu lagi. Namun, apakah ia akan mampu mengatasi perasaan ini dan melangkah maju, atau justru semakin terjerat dalam bayangan-bayangan gelap yang terus menghantuinya? Waktu yang akan memberi jawabannya. Andi merasa bahwa dunia ini adil. Namun, setelah mengalami pengkhianatan yang tak terbayangkan, dunia Andi hancur lebur. Kini, dengan Sarah terbaring lemah di tempat tidur, tubuhnya yang dahulu begitu kuat kini rapuh akibat kecelakaan yang menimpanya. Andi tak lagi yakin pada keadilan hidup. Cinta dan kebencian berbaur dalam hatinya, menciptakan kekosongan yang sulit untuk dijelaskan. Hari-hari yang berlalu terasa lambat bagi Andi. Setiap pagi, ia berusaha menanggalkan kenangan buruk yang menghantui pikirannya, berusaha kembali ke rutinitas sehari-hari meskipun setiap langkahnya terasa berat. Bayang-bayang pengkhianatan itu, pengkhianatan yang dilakukan oleh Sarah, terus mengikutinya. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa sakitnya perasaan Andi saat itu, namun di balik rasa sakit yang mendalam, ada satu hal yang ia ketahui dengan pasti, Sarah, meskipun kini terbaring tak berdaya, masih memiliki dampak besar dalam hidupnya. Cinta yang dulu begitu membara, yang dulu menjadi sandaran hidup mereka berdua, kini terasa seperti abu yang menguap. Andi memandangi tubuh Sarah yang lemah, berbaring di ranjang dengan wajah yang menyiratkan penyesalan mendalam. Matanya, yang dulu tampak penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri, kini terlihat kosong, seperti kehilangan arah. Andi tahu, meskipun Sarah tak lagi mampu mengungkapkan perasaan itu dengan kata-kata, rasa bersalah dan penyesalan merasuki setiap helaan napasnya. Ia tahu karena Andi bisa melihatnya dalam setiap tatapan mereka, dalam setiap getaran kecil dari tubuh Sarah yang lemah itu. Namun, meskipun ada perasaan benci dan kekecewaan yang terus menggerogoti hatinya, Andi tak bisa mengabaikan rasa kasihan yang muncul dalam dirinya. Sarah, yang dulu begitu kuat dan tegar, kini terpuruk dalam kesedihan yang begitu dalam. Ia merasakan setiap detik penderitaan yang dialami Sarah, dan meskipun luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatannya masih terasa tajam, Andi merasa bahwa karma telah berbicara. Karma telah menuntut balasannya, tidak dengan cara yang ia bayangkan, tetapi dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Tentu saja,
Karma yang datang tidaklah dalam bentuk balasan yang langsung terasa seperti sebuah pukulan. Karma yang datang lebih halus, lebih perlahan, dan lebih menyakitkan. Sarah, yang dahulu penuh dengan rasa percaya diri dan kekuatan, kini terbaring tak berdaya, dihantui oleh penyesalan yang tak terkatakan. Tidak ada lagi kebanggaan dalam dirinya, hanya ada rasa bersalah yang menyelimutinya. Tidak ada lagi rasa percaya diri yang dulu menonjol, hanya ada penyesalan yang menggerogoti setiap inci dirinya. Andi merasa sedikit lega melihat keadaan Sarah. Setidaknya, ia berpikir, ada sesuatu yang membuat Sarah merasakan penderitaan yang sebanding dengan apa yang ia alami. Namun, seiring berjalannya waktu, Andi semakin menyadari bahwa rasa lega itu pun datang dengan harga yang tak murah. Setiap kali ia memandang Sarah, ia merasa hatinya semakin hancur. Rasa sakitnya tak pernah hilang, dan meskipun Sarah merasakan akibat dari tindakannya, Andi merasa seperti terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak kunjung berakhir. Namun, Andi adalah seorang yang berusaha untuk melihat kebaikan, meskipun dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Meskipun hati yang terluka ini tak bisa sepenuhnya menghapus kebencian yang ia rasakan terhadap Sarah, ada bagian dari dirinya yang masih menginginkan kesempatan kedua. Bukan hanya untuk Sarah, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa mereka berdua telah terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan, namun ia juga tahu bahwa hidup terus berjalan, dan kadang, kesempatan kedua adalah satu-satunya cara untuk bangkit dari kehancuran. Dan meskipun usaha Andi untuk memberi kesempatan kedua terasa seperti berjuang melawan arus yang begitu kuat, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Sesuatu yang tak bisa ia kembalikan. Cinta yang dulu begitu membara kini terasa rapuh, dan meskipun ia masih merawat Sarah dengan penuh perhatian, hatinya tak lagi seperti dulu. Ia merasakan jarak yang tak bisa dijembatani, dan ia tak tahu apakah mereka bisa kembali seperti semula. Pernikahan mereka yang dulu dipenuhi kebahagiaan kini tampak seperti bayangan masa lalu yang hanya menyisakan kenangan pahit. Andi tahu bahwa ia mungkin akan merasa kesepian, bahkan ketika Sarah berada di dekatnya. Ia merasa bahwa, meskipun mereka berada di satu ruang yang sama, ada jarak yang tak terhingga antara mereka. Cinta yang pernah mereka bagi kini terasa hampa, sebuah kenangan yang sulit untuk dihidupkan kembali. Sarah, di sisi lain, merasa terperangkap dalam penyesalannya sendiri. Setiap hari, ia merenung tentang apa yang telah ia lakukan, tentang bagaimana ia mengkhianati Andi, tentang bagaimana ia merusak segala yang telah mereka bangun bersama. Dan meskipun ia tahu bahwa luka fisiknya akan sembuh seiring waktu, ia sadar bahwa luka batin yang ditinggalkan oleh pengkhianatannya jauh lebih sulit untuk sembuh. Tidak ada obat untuk penyesalan yang menggerogoti jiwanya, tidak ada yang bisa menghapus bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui pikirannya. Di setiap malam yang sunyi, Sarah seringkali terjaga, menatap langit-langit kamar dengan mata yang kosong. Ia merasakan beratnya setiap napas, beratnya setiap pikiran yang datang. Cinta yang dulu mengikat mereka kini tampak seperti kenangan yang semakin memudar, meninggalkan rasa hampa yang tak terisi. Namun, di tengah penyesalannya yang begitu dalam, Sarah tahu bahwa ia tak bisa kembali ke masa lalu. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa karma telah datang, membawa semua rasa bersalahnya kembali, dan ia harus menjalani sisa hidupnya dengan beban itu. Andi juga tidak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Ia tahu bahwa meskipun karma telah menuntut balasannya, rasa sakit yang ia rasakan tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Pengkhianatan itu, meskipun telah berlalu, tetap meninggalkan bekas yang tak akan pernah bisa sepenuhnya hilang. Ia juga tahu bahwa meskipun ia mencoba untuk memberi kesempatan, untuk mengampuni Sarah, ada bagian dari dirinya yang merasa terkoyak. Bagian dari dirinya yang dulu penuh dengan cinta dan kepercayaan kini terasa seperti abu yang hilang terbawa angin. Namun, di tengah segala penderitaan dan penyesalan ini, Andi memilih untuk terus berjalan. Ia memilih untuk merawat Sarah, meskipun hatinya terluka, meskipun perasaannya telah berubah. Ia memilih untuk memberikan kesempatan, bukan hanya untuk Sarah, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Karena,
Di dalam hatinya yang terluka itu, Andi tahu satu hal, hidup harus terus berjalan, dan mungkin, hanya dengan memberi kesempatan kedua, mereka bisa menemukan cara untuk memperbaiki semua yang telah rusak. Meskipun perjalanan itu penuh dengan luka, Andi memilih untuk tetap bertahan, berharap bahwa suatu hari nanti, mungkin, cinta mereka bisa pulih.